Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh iqraran bihi wa tauhida. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman mazida. Yang berbahagia rekan-rekan sejawat alumni SMP Negeri 32 angkatan 75 yang pada pagi hari ini Allah takdirkan kita bisa melaksanakan sholat Jumat berjamaah, sholat subuh berjamaah, dan ini menjadi bagian penting dari sejarah perjalanan kehidupan kita di dunia. Dan tentu saja ini menjadi kenangan yang indah dan menyenangkan bagi kita semua, karena kita telah menjadi bagian yang oleh para malaikat itu dicatat sebagai hamba Allah yang saleh. Amin. Dan kita juga memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh sekuen kehidupan kita, perjalanan hidup kita, perbuatan baik kita dicatat sebagai amal saleh dan diterima sebagai amal baik dan dipastikan untuk mendapatkan balasan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tidak semua orang memiliki kesempatan dan fasilitas semacam ini. Tidak semua ya rekan-rekan untuk mempunyai fasilitas kehidupan yang seperti kita ya. Bahkan sebagian besar mungkin kalau dari puncak ini kan daerah-daerah apa namanya? Kalau di Amerika Red Cross namanya ya. Wisata. Ya. Belum pernah ke Amerika. Iya. Red Cross. Iya di Singapura juga sama gitu. Tanya lagi. Tapi kita justru mengisinya dengan kehidupan yang rebani ya. Kehidupan yang rebani, dan kita pagi ini juga insya Allah akan mendapatkan sedikit siraman rohani gitu ya. Tentu saja itu semua kita syukuri pada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena sekecil apapun amal baik kita itu, kata Allah Subhanahu wa taala, ini baca surat Al-Luqman ya. Ayat 12 atau 16 saya lupa. Mungkin 12 kali. Allah berfirman, "Ya bunayya, innaha in takum misqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallahu innallaha latifun khabir." Luqman, ada nama Luqman enggak? Enggak ada ya? Ada Luqman. Iya. Manakim ya. Luqman memberikan nasihat kepada anaknya. Dia bukan nabi tapi dia dicatat sebagai orang baik ya, orang baik. Jadi Allah tuh tidak harus seorang nabi dan rasul untuk memberikan predikat baik gitu ya. Semua. Bahkan kita pun bisa dicatat sebagai orang-orang yang baik. Hanya mungkin tidak ada diabadikan dalam Quran, tapi kita insya Allah diabadikan dalam kitab yang ada di Al-Mahfuz ya, yang dipegang oleh malaikat Raqib dan Atid, itu kan mencatat ya. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ya. Semua perbuatan kita ini Allah catat ya oleh Raqib dan Atid. Nanti kita akan dapatkan itu, catatan itu, resume kesimpulan hidup kita tuh di akhirat kelak.
Kembali pada Luqman. Kata Luqman, wahai atau duhai anakku. Ya bunaya itu sebutan kepada anak menunjukkan kasih sayang. Ya. Jadi kita juga nggak boleh bocil, jangan gitu. Duhai anakku. Panggilan yang baik. Panggilan yang baik menunjukkan kasih sayang. Ya bunaya. Wahai putra kesayanganku masih gitu ya. Bohai lain lagi gitu. Bahwa itu pasangannya apa? Semok, doenok, montok, belenok. Nah, itu satu paket. Ada nggak gitu di sini? Ada nggak? Ada orang Solo saya mengaduk Yang montok ada kan? Montok semua ya. montok. Banyak. Udah, taruh. Ini bab tersendiri tuh. Teruskan. Jadi wahai atau duhai anak kesayanganku, innaha intakum misqala habatin min khardalin, sesungguhnya seluruh perbuatan kamu, ya, pekerjaan kamu, amalan kamu, kegiatan kamu yang sekecil apapun, yang khardalin habatin itu seperti biji sawi, atau biji sawi nggak? Apa biji selasih? Bukan biji sawi, biji selasih ya, kecil-kecil. Selasih, bahkan kata para ulama, pokoknya sebuah benda yang nggak terlihat dengan mata, gitu ya. Perbuatannya tuh kita berbuat kebaikan, berbuat amal, melakukan kegiatan, ya, yang nggak kelihatan sama orang lain, bahkan oleh dirinya pun dia terasa, ya. Kata Allah, ya, itu tuh nanti akan dihadapkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Perbuatan kita yang kecil itu, apakah itu yang baik atau yang buruk, tetap itu akan dibawa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang baik dicatat, yang buruk juga dicatat, sekalipun nggak kelihatan. Ya, karena Allah itu Maha Latif. Latif itu kan suka kita baca doa, ya Latif, ya Latif. Ya, ada mengamalin nggak? Kalau orang Kulon suka ngamalin tuh ya. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ultubi, ya Latif, ultubi ya. Artinya lembut, ya, Allah ternyata maha lembut. Apa maksudnya? Allah itu mengetahui perbuatan seseorang yang dia tidak sadari. Paham nggak? Latif itu maknanya lembut. Allah itu maha lembut. Nah, apa maksud maha lembut itu? Allah mengetahui semua perbuatan kita sekecil apapun yang kita tidak sadari. Dan orang juga tidak menyadari kalau dia telah melakukan perbuatan sesuatu, karena saking kecilnya, saking gak ada nilainya. Ya. Dalam ayat lain surat Az-Zilzalah itu, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Siapa saja yang berbuat kebaikan maka dicatat dan dibalas kebaikan itu sekalipun hanya sebesar biji zarah, atom dia. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Begitu juga sebaliknya. Kalau berbuat keburukan sekecil apapun, zarah itu tetap Allah balas. Karena ada catatannya tadi kan. Kalau zarah itu Pak ya, atom tuh. Kalau pakai timbangan emas tuh nggak bergerak jarum tuh, ya. Saking kecilnya. Kan suka beli emas kayak ibu ya. Kalau cuma 1 gram atau 0,1 gram kan nggak bergerak jarum itu ya, nggak bergerak. Gitu, nggak ada artinya. Tapi di mata Allah nanti tuh justru ada catatan itu sekecil apapun. Kalau begitu, kalau kita ingin berbuat baik, cuma sekedar bawain aqua tuh dari situ ke sini, ya contoh. Berat itu. Sekali cuma bawain aqua segitu. Biar pahalanya tambah. Tapi itu Allah catat, kita kan nggak perhatikan, itu biasa aja dibilang, ya nggak? Enggak biar yang lain Nggak ada nilai, itu cuma buat waktu doang. Tapi itu di mata Allah besar. Ya, besar Apalagi sekali. kalau semua dibagi. Tuh, ya. Lagi besar lagi. Apalagi sama rotinya kali ya. Oh boleh. Ada yang mikir mau bagiin roti. Boleh. Oh boleh. Mantap kalau boleh mah. Itu yang namanya kalau kita bersyukur itu kan ditambah lagi ya. Iya, Tadi kita bersyukur, Request baca pahalanya tambah lagi. nambah lagi tuh. Gimana? Gak enak tuh.
Jadi sekecil apapun itu Allah dicatat dan Allah balas. Jadi jangan khawatir kalau kita berbuat baik itu, jangan khawatir. Kita nyumbang nih, contoh nih, ya. Kata Rasulullah, khairul a'mal adwamuhu anfala. Sesungguhnya sebaik-baik amal itu yang rutin sekalipun sedikit. Kita misalnya reunian setiap 3 bulan sekali, ya. Reunian kecilan tapi 3 bulan sekali rutin. Nah itu bagus, ya. Sekali. Atau nyumbang misalnya Rp1.000 kenceleng tuh. Ya. Kenceleng Rp1.000 tapi rutin tiap hari itu ke masjid, ya. Nyumbang 1.000. Dah. Ya itu rutin dan baik. 30.000 sebulan. Sebulan 30.000 kan. Rokok 2 bungkus. Nah, sebulan kan. Kalau kita kan rokok sehari 2 bungkus, ya. Itu dia. Itu cuma sebulan rokok 2 bungkus. Tapi rutin. Itu yang disenengin Allah, ya. Penyumbang 1 juta diingetin terus. Dulu pernah nyumbang 1 juta. Ah, gitu. Keingetan. Mengurangi nilai keikhlasan, ketulusan. Kembali. Lah amalan-amalan itu tuh, ya, mestinya kita ada niatan untuk membuat amalan itu, ya. Karena amalan itu nggak ada nilainya kalau tanpa niat, ya. Innamal a'malu bin niyat, ya. Sekalipun amal tadi kecil tapi niatkan semata-mata karena Allah. Allah nyuruh saya mengajarkan sesuatu, ya. Allah nyuruh saya bagiin aqua, Allah nyuruh saya bagiin roti. Jadi jangan dijadikan pegangan, tadi disuruh teman, jangan. Allah ini kan karena kebaikan itu Allah selalu begitu. Semua kebaikan sebenarnya diperintahkan oleh Allah. Sampai diberikan hukum, ada yang wajib, ada yang sunnah, ya, ada yang fardhu amal. Tapi itu semua Allah yang nyuruh. Sekalipun ada dalam Quran atau dalam hadis, ya, atau kalau ulama, tapi hakikatnya itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Setiap kebaikan, dan harus kita tahu setiap kebaikan itu pasti memberikan manfaat, ya. Sebaliknya setiap keburukan, ya, akan menimbulkan madarat. Dan karena Allah itu Maha Sayang, setiap keburukan itu pasti ada larangan, ya. Setiap keburukan pasti ada larangan. Di sana ada hukum haram atau makruh, ya. Larangan tuh pasti Allah sayang kepada kita sehingga Allah turunkan bab-bab larangan baik yang haram maupun yang makruh. Tapi sebaliknya kalau itu ada manfaatnya bagi hambanya itu pasti diberikan hukum wajib atau sunnah. Ya, sehingga kalau kita bisa mengerjakan sesuatu ini wajib apa sunnah, ya. Dulu para sahabat itu nggak pernah tanya gitu, ya. Karena dulu tuh zaman Nabi itu pokoknya taunya ada perintah, pokoknya taunya ada larangan. Mereka nggak pernah tanya, ya Rasulullah ini wajib apa sunnah, ya. Nggak begitu. Begitu ada perintah laksanakan. Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Kalau kita kan enggak, ya. Kalau kita ada disuruh Pak Ustadz, kamu sholat hajat, sholat taubah misalnya, sholat apalagi istikharah, ya, sholat tahajud misalnya gitu, ya. Tanya, Ustadz ini sholat ini wajib apa sunnah, ya? Gitu, ya. Atau kita nyumbang masjid misalnya, ini wajib apa sunnah, ya? Gitu. Nengok teman, wajib apa sunnah, ya? Gitu. Padahal Allah sudah terangkan, nggak perlu tanya itunya. Kan perkara wajib sunnah itu baru sekarang. Ketetapan tentang wajib, sunnah, kemudian mubah, makruh, haram itu belakangan. Zaman Nabi enggak. Ya, enggak. Jadi zaman Nabi itu pokoknya dengar perintah laksanakan. Gitu. Sehingga nggak ada tuh para sahabat tuh, ya Rasulullah ini haram apa makruh, ya? Enggak. Gitu. Ini dilarang, nggak boleh. Minuman keras, ya, haram, selesai. Berapapun kadarnya. Ya. Ini Rasulullah ini kan alkoholnya 0% gitu, ya. Haram apa makruh, ya? Enggak begitu.
Alkohol kayak mohon maaf tuh minuman dia 0% kan. 0 itu maknanya apa? 0,0000 ya. Misal 0,0005 dimana kan dibuang. 0,0% kayak minuman-minuman yang sekarang lagi tren kan ya. Kan apa? Milenial sekarang sering nongkrong di kafe-kafe itu ya. Minumannya itu ya. Apa? Protok. No alkohol. Biar protok. Alkohol 0% ya tulisnya 0%. Tetap itu ada kandungan. Apakah itu bilang ini Pak Ustadz haram apa makruh ya? Ini kan cuma 0%. Ya. Saya bilang dulu zaman Nabi nggak ada tanya haram makruh. Apa disebut itu minuman keras? Ya haram, selesai. Ada Ya. guru tuh zaman dulu. Zaman dulu ya gitu. Jadi nggak pernah tanya begitu. Waktu Zaman Nabi. Ya, kalau itu kan setelah wafat, ya zaman sahabat, Ya. baru ada itu. Nah, jadi begitu ya. Termasuk katakanlah hak muslim alal muslim. Hak orang Islam terhadap orang Islam. Ya. Dulu zaman Nabi juga nggak pernah tanya tuh. Kata Rasul bilang ini, hakul muslim alal muslim situ. Ya. Hak orang Islam sesama muslim yang lainnya ada 6 tuh. Pertama apa tuh? Iza laqituhu fasallim bilai. Bukan fasalim. Jika engkau bertemu dengan teman itu, ucapkan salam Sama muslim. sama muslim. Assalamualaikum. Ya. Kalau misalnya malu terdengar, ya Jawab. minimal pelan nggak apa-apa. Ya. Assalamualaikum. Gitu. Terdengar bagus. Assalamualaikum. Ya. Bahkan ditambah lagi tuh apa? Dalam hati bukan acikan salah. Fayatasofahani ya ghufirallahu malam yatafarraqa. Apalagi mau bersalaman ya, dia ketemu assalamualaikum bersalaman. Semoga dosa kita ya. Dosa kita tuh di antara keduanya tuh gugur. Ghufirallahu malam yatafarraqa, sebelum berpisah. Terus itu hak Islam sesama muslim. Sekalipun misalnya tidak diucapkan, kadang-kadang kan kita malu tuh ya. Ya. Assalamualaikum tuh kadang-kadang kalau di pasar kan suka malu misalnya. Assalamualaikum. Kita tuh di rumah tuh kan kadang-kadang orang datang bertamu tuh dengar Assalamualaikum, itu Pak RT tuh ya. Dia minta sumbangan. Tutup aja. Assalamualaikum. Itu mesti debt collector loh. Gitu. Ya. Lama ini keluarnya. Iya gitu. Nah, jadi macam-macam. Jadi suara juga menentukan apa namanya suara seseorang itu kayak ucapan salam bisa kita tahu ini orang ini maksudnya mau apa, mau keras, mau lembut, mau kasar, bahkan mungkin mau jahat. Sekalipun kata assalamualaikum. Minjem duit bisa juga. Bisa juga. Ya. Iya. Dulu kan punya murid ya. Waktu zaman saya pernah dulu ngajar ya. Coba apa sebutkan suara-suara binatang. Meong, meong, itu suara apa tuh? Kucing, nah gitu. Kalau mana? Gogok, 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 suara apa tuh? Suara gogok, oh gitu ya, suara anjing gitu ya. Iya. Dulu kan begitu tuh sekelilingnya. Suka apa ada yang aneh-aneh suaranya gitu ya. Kalau bilang, yang sayang, suara apa tuh? Suara buaya darat. Jadi pertama hak muslim dengan muslim itu tadi kalau ketemu ucapkan salam. Ya. Yang kedua, wa idza da'ahu ajibtu. Kalau dia diundang, datang, penuhi itu ya. Kalau diundang tuh datang. Ya. Diundang nih. Kalau kita nggak ada uzur, nggak ada hambatan, nggak ada persoalan, datanglah. Kalau sempat ya. Kalau sempat. Contoh kita diundang perkawinan, ya. Kalau ada waktu kita boleh datang, ya. Waktu. Dan tidak harus katakanlah, itu nggak enak kalau nggak bawa apa-apa. Ya bawalah boleh sekedarnya saja, tidak harus apa. Sesuai kemampuan aja gitu. Kalau misalnya nggak bisa semua, perwakilan cukup gitu. Itu merupakan sunnah. Ya, kita diundang itu sunnah. Ya, kalau kita,
enggak diundang hak untuk datang itu ya. Jadi kalau misalnya ada undangan dari siapa nih, misalnya teman-teman kita ada yang mau kawin lagi, kita datang. Datang aja. Walaupun Ada nggak yang kawin lagi nih? Saya mau kawin lagi ya. Amin. Undang datang gitu. Insya Allah kalau Allah mengizinkan. Yang ketiga, ya cepet nih. Itu gua aminin loh. Wa idzan tasantahu fanaslahu ya. Jika ia minta nasihat, nasihatin. Ya. Kalau misalnya ada teman-teman mau minta nasihat kepada yang lebih tua, ya, maka nasihat ya, berikan nasihat. Kan itu sunnah, ya. Rasul ajarkan itu semua. Yang keempat, ya, wa idza maridta wa'udhu. Jika dia sakit, kita datengin. Yang tengok, ya. Yang sakit datang. Itu ganjarannya besar, kita nengokin orang sakit itu. Jadi itu sunnah, ya. Kalau dalam tugas kita mengunjungi orang sakit gimana maksud ganjaran nggak itu mas? Ganjaran. Banyak. Saya 40 tahun Pak Ustaz. Iya. Udah banyak, udah malaya banyak. Tapi kadang-kadang Udah ganjaran. saya nggak ada yang nengokin sakit hati. Ya kelihatan soalnya. Ya kelihatan ya. Iya. Coba bilang dia. Oh benar-benar. Yang kelima apa tuh? Wa idza atasha fahamidallaha wasyamithu. Jika ada yang bersin, dia mengucapkan alhamdulillah, ya, baca ya rahamukallah. Kalau dibaca alhamdulillah, ya. Enggak usah. Kalau enggak usah. Dulu orang Yahudi saking pengen dapat rahmat Allah, dia bersin baca alhamdulillah. Yahudi apa? Yahudi artinya dia cuma pengen mendapatkan rahmat Allah. Kan kita baca ya rahamukallah itu semoga Allah merahmati dia, ya. Nah, orang-orang ini pengen ya dikasih rahmat itu pengen. Kalimat kamu ya. Sampai dia apa bersin, kayak kancil aja, gitu. Jadi kalau kita pun sama, kalau kita bersin tuh ya, baca alhamdulillah. Sekalipun dalam sholat, ya, sholat bersin tuh. Baca tapi jangan keras-keras, ya. Kami bagi yang mendengar tidak perlu menjawab doanya dengan yarhamukallah karena kan membatalkan sholat. Paham ya? Ini bersin lagi sholat nih, baca alhamdulillah. Gitu. Yang dengerin nggak perlu baca yarhamukallah lagi sudah. Iya. Nggak perlu jawab ya. Penting ya. Jadi itu siapapun yang bersin kita doakan kalau dia baca alhamdulillah ya. Tapi jangan bilang hostes, nggak boleh juga. Beda ya. Itu manggil, ingat itu. Ingat ya. Pengalaman gimana? Nggak cocok nih. Hostes cocok deh, dekat. Gitu. Itu nggak perlu jawab. Ya. Yang keenam terakhir, wa idza mata fatbahu. Jika dia meninggal, iringi. Kalau keburu ya kita takziah datang ke tempatnya tuh kita sholatin ya, kalau keburu kita antar ke makam. Kalau yang boleh. saya ikut boleh. Ikut. Kenapa? Nah, jadi kalau dia meninggal ya siapa aja, orang tua, kakek, nenek, saudara, ada sempat datang ya. Bahkan kalau dia sudah meninggal kita boleh menziarahinya, fazuruhu, datang ya. Hanya sekali pas lebaran pulang boleh. Karena kematian itu merupakan keniscayaan setiap orang. Sekalipun itu orang nggak takut ya, namanya mati itu orang takut ya. Jangankan kita ya, istrinya Nabi Muhammad itu dia takut mati. Para sahabat itu takut mati. Kata Siti Aisyah pada suaminya, ya Rasulullah, akuluna dakratul maut. Bukankah kita semuanya takut mati ya Rasulullah? Ya, para sahabat takut mati. Sehingga Allah turunkan surat Al-Jumu'ah tuh. Ayat 8 tuh ya. Jumat 8 ayat 8 tuh Allah berfirman, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu
fa innahu mulaqikum summa turaduna ila alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Wahai Muhammad, katakan kepada umat itu, ya, innal mautal ladzi, sesungguhnya kematian yang kamu lari, nggak mau. Kematian itu semua ditakutin. Ya, bukan hanya kita, zaman para sahabat dulu begitu. Takut nanti ya, termasuk saya dong. Makanya Allah turunkan surat Al-Jumu'ah itu ayat 8 itu. Sekalipun kematian itu kamu takuti, kamu lari daripadanya, fa innahu mulaqikum, tapi kematian itu pasti akan mengejar dirimu sampai kolbang tikus pun akan dikejar. Kematian itu mengejar kita. Kita lari kemana dikejar. Kalau Ya. sudah saatnya. Sudah saatnya. Ya, ini dia belum nyampe ke kita nih, mungkin masih di jalan, gitu kan. Kalau waktunya nyampe, sekalipun kita di benteng tinggi, nanti baca surat An-Nisa itu 78 tuh, ya. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah, ya. Dimanapun kamu berada, ya. Aina ma takunu yudrikumul maut, kematian itu akan menjemputmu, datang menerobos ke tempatmu sekalipun kau ada dalam benteng tembok yang tinggi. Sudah waktunya mah. Waktunya tuh. Hanya kan kita pengen kematian itu bisa memberikan makna bagi kita kehidupan nanti. Kita sudah percaya bahwa kematian itu pasti akan datang. Tapi bisakah kita membuat kematian itu jadi sesuatu yang memberikan manfaat? Apa maksudnya? Agar kematian itu datang ketika kita sedang ada dalam ketaatan pada Allah, atau kematian itu datang ketika kita sedang menjauhi larangan Allah. Paham maksudnya? Kita berharap agar kematian itu, kan tadi sudah percaya pasti datang kematian itu ya kepada kita. Cuma kita pengen kematian itu datang kepada kita ketika kita ada dalam ketaatan. Husnul khotimah. Ya, atau datang ketika kita sedang menjauhi larangan Allah. Paham ya? Jangan sebaliknya, kematian itu datang ketika kita sedang melaksanakan keburukan, ya. Maksiat. Nggak boleh, maksiat. Bahaya. Ya. Mati ketika enggak. Nah, jangan. Bahaya tuh. Ada sih. Jangan begitu. Banyak tuh. Banyak. Bahkan sekarang teman-teman sih udah mulai sadar. Gimana, bro? Masih suka ini ya? Dikit. Udah enggak. Sekarang udah begini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa udah sholat? Bukan. Dulu pakai botol, sekarang pakai galon. Gede lagi. Gitu. Udah nggak maksiat lagi ya gitu ya. Kita pengen air kehidupan itu jadi baik. Ya. Kalau mengaji kadang-kadang murid-murid saya itu ya. Kalau saya cerita tentang misalnya perjudian, itu yang biasanya suka main judi itu berhenti tuh, ya. Bahannya perjudian ya berhenti. Ada yang main judi. Iya. Judi Online macam-macam itu kan. Biasa judi tuh. Tapi kalau dia dengar ceramah berhenti. Judi. Habis selesai judi lagi. Yang biasa minum keras dia, ikut pengajian berhenti minum kerasnya. Yang biasa main cewek tuh dengar pengajian berhenti ngajinya. Main ceweknya terus. Repot. Mantap. Balik. Jadi kematian itu pasti datang. Cuma kita pengen kematian itu kita sedang dalam ketaatan. Itu yang disebut sebagai husnul khotimah. Kan gitu ya. Nih kita udah tua nih. Kan potensi untuk mati itu lebih besar ya. Iya. Kalau saya dibandingkan dengan anak saya, dengan cucu saya, potensi kematian itu lebih cepat siapa kira-kira? Kita kan, ya, kakeknya kan gitu. Dibandingkan anak sama cucu saya, artinya apa? Kita nggak tahu kapan momennya, tapi yang jelas ini lebih dekat. Nah, gitu ya. Kita mungkin besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, ya, 20 tahun lagi. Sekarang kalau saya 65, kalau tambah 20 tahun lagi kan udah 85, ya. Udah berat juga kan gitu ya. Berat juga, 85. Nah,
Rasul ajarkan doa agar kita mati itu ada dalam keadaan husnul khatimah. Apa doanya? Allah mahtim lana bi husnil khatimah wala tahtim lana bi su'il khatimah. Allahumma tu ya Allah. Ya. Akhtim akhtim lana ya khatmul Quran, hatam Quran tu ya. Allah mahtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, tutuplah hatam Quran kan khatmil dia. Kan ada doa khatmil Quran dia. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma nasina warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Itu doa bil Quran. Itu teman-teman ini ikut grup tadarusnya. Kalau hatam baca itu. Kalau selesai lah Ustaz. Kalau Iya, selesai udah. ngaji. Iya boleh. Setelah ngaji boleh. Sekalipun ditulis udah hatam Quran. Quran mah. Boleh nggak apa-apa. Selesai kita ngaji udah baca. Boleh. Udah ada pokok doa. Lebih bagus saja, Pak. Ya. Jadi saya titip pesan selesai ngaji atau hatam lah, ya hatam baca itu tadi ya. Sekaligus juga tambah lagi Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, tutuplah akhir kehidupan saya dengan husnul khatimah. Wala tahtim lana bi su'il khatimah. Dan janganlah engkau tutup akhir kehidupan saya dengan su'ul khatimah. Ya. Karena apa? Karena Allah itu dalam hadis Nabi Muhammad, seluruh perbuatan itu dinilai pada akhirnya. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya segala macam perbuatan yang kamu itu akan dinilai pada ujungnya tuh. Ya, ujungnya itu. Sehingga kalau kita mampu baca la ilaha illallah, mangkana fi akhiril kalam la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa saja yang mampu mengucapkan kata la ilaha illallah pada akhir kehidupannya, maka dia berhak mendapatkan surga. Nah, oleh karena itu kalau ada teman kita yang sakit ya, sudah dalam keadaan sakratul maut ya, kan kalau di rumah sakit suka ada itu monitor tuh ya. Kalau grafiknya tinggi kan, berarti masih bagus tuh. Tapi udah lempeng, Iya, udah hampir lempeng. lempeng tuh, dead ya. Nah, kalau misalnya pelan, tuh, itu berat kan? Pakai alat bantu udah berat ya. Talkin, ya. Siapa aja, teman kita, saudara kita, ya, orang tua kita, kakek nenek kita, ya, tetangga kita. Kalau rumah sakit udah kelihatan monitor udah pelan itu udah bacakan talkin. Ya, yuk kita talkin. Ajak tuh la ilaha illallah. Bisikan telinga ya. Aduh, berat. La ilaha illallah terus sampai mampu ya. Kamu masih belum terus saja sampai dia mengucapkan la ilaha illallah. Ucapkan. Kalau udah ngomong la ilaha illallah stop, jangan teruskan ya. Udah stop. Itu menjadi akhir ucapan dia. Paham ya? Man kana fi akhiril kalam la ilaha illallah dakhala jannah. Nah. Jangan sampai kemudian apa kayak zikir kir eling ling nyebut Oh, kita yang ini ya, kita yang melafalkan bimbing gitu ya. Ini supaya dia apa Jadi dia dengar nanti ya. dengar, mungkin dia ngomong tapi nggak bisa terucap kan dari mulutnya kelihatan. Nah, pasti dia mengucapkan la ilaha illallah gitu ya. Lah, itu semua tuh bimbingan Rasulullah SAW ya, yang kita disuruh mempraktikkan itu semua. Ini kan semua yang sajarinya yang dipraktekkan ya, yang memang dipraktekkan keseharian, yang bisa kita jumpai di masyarakat.
Ya, saya kalau di komplek saya itu kalau ada yang sakit mesti saya disuruh datang, ya. Lah iyalah. Ya, talkin. Ya, tuh. Datang. Terus saya bawa stetoskop kan, saya bawa stetoskop. Kalau misalnya udah plus tuh, oh belum Bu, talkin terus ya, talkin. Sampai istilahnya meninggalnya tuh di depan kita. Sudah lolos Pak, udah selesai. Pak. Saya cek dadanya, jantungnya udah nggak berdetak, nadinya udah nggak ada, nafasnya udah nggak ada, udah selesai. Kalau belum percaya bawa ke rumah sakit. Kalau nggak percaya misalnya minta resume. Kita bilang ya sudah Pak, Bapak udah ngasih tahu udah meninggal sudah. Lah itu semua tuh praktik kasihan kita, karena kita ini sudah pada tua, gitu ya, merasa pada tua. Yalah Pak Ustaz jangan dibilang-bilangin terus tua dong. Tetapi ya. Sadar diri lah kita ya. Untuk apa? Kan semua orang punya masa lalu ya. 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 Masa lalu saya Masya Allah tuh ya, masa lalunya itu kan Masa kelam udah. masa kelam ya Pak Iwan. Tapi ini ujung akhir kehidupan kita ini bukan berarti kita terlambat, belum terlambat. Belum, ya. Masih punya waktu untuk memperbaiki diri, memperbaiki perbuatan amal kita, ya. Apa diantaranya? Banyak-banyak bertobat, istighfar, ya, dan berbuat amal yang lebih baik, ya. Apalagi mungkin atau jangan-jangan umur kita yang pendek, sisa yang 10 tahun atau 15 tahun yang akan datang nih, itu lebih bagus, lebih baik dibandingkan umur kita yang 60 tahun sebelumnya, ya. Dengan sisa umur 10 tahun, 20 tahun ke depan misalnya, ya. Amin, 20 tahun lagi. Itu bisa jadi lebih baik daripada yang kemarin 60 tahun, untuk 65 semua ya rata-rata ya. 65 tahun ke belakang, 65. Lebih baik. Artinya apa? Jadikan kesempatan ini untuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak amal soleh sekecil apapun, karena Allah pasti catat, Allah pasti rekam sekecil apapun perbuatan baik itu. Dan jangan ragu, ya. Kalau misalnya Anda pengen ngasih saya uang nih Pak Muhid, nah jangan ragu-ragu. Ragu-ragu. Pasti Allah catat itu ya, waktu bagian. Dan pasti nanti antum semua akan lihat catatan amal itu akan Allah berikan di sebelah kanan kita. Famaman utiya kitab biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Siapa saja yang catatan amal kita tuh diberikan di sebelah kanannya, maka dia akan diberikan kemudahan untuk dihisab, akan dijauhkan dari siksa kubur, akan menyeberangi surat secepat kilat, dan akan masuk surga tanpa hisab. Amin. Itu saja sekiranya bisa saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf ya. Mari kita sama tutup dengan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh tanya jawab nggak? Boleh. Tutup dulu ya. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila habibina syafiina karabina maulana Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala Sayyidina Ali karamullah jawala Sayyidatuna Fatimah Zahra wa al Imam Hasan wa Ustaz Ali bin Abidin Muhammad Bagh Jafar Siddiq, khususan alumni SMP Negeri 32 angkatan 75 grup kampus Al-Quran 75 76 ya 76 Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala tabaraka wa ta'ala sadatina rasulillah ajmain. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bijaika khatamil mursalin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqaka warzuqna tiba'ah wahdina batil warzuqna tinabah. Allahumma ij'alna jam'ana jam'arhuma wa tafarraqna ma'suma. Ya Allah Tuhan kami, sesungguhnya kami telah tuh banyak tentang perintah-Mu, tapi kami masih sering mengabaikan perintah-Mu ya Rabb. Oleh karena itu maafkanlah kami.
maafkanlah keluarga kami, maafkanlah grup alumni kami, maafkanlah para pemimpin kami. Ya Allah Tuhan kami, sesungguhnya kami telah tahu banyak tentang larangan-Mu, tapi kami masih sering melanggar larangan-Mu. Oleh karena itu ya Rabb, ampunilah kami, ampunilah keluarga kami, ampunilah grup alumni kami, ampunilah para pemimpin kami. Ya Allah Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menerima banyak karunia-Mu, barakah-Mu, rahmat, nikmat-Mu, rezeki-Mu yang melimpah, tapi kami masih belum menjadi orang yang dapat bersyukur kepada-Mu ya Rabb. Oleh karena itu ya Rabb, jadikanlah bentuk silaturahmi pertemuan alumni SMP 32 ini sebagai bentuk rasa syukur kami kepada-Mu ya Rabb, sehingga Kau catat sebagai amal soleh. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah perjalanan hidup kami, karuniakanlah kepada kami berbagai macam kebaikan, sehatkanlah tubuh kami, jauhkanlah kami dari berbagai macam penyakit, baik jasmani maupun rohani. Sehatkanlah tubuh kami, lindungilah kami, raksalah kami. Aku serahkan sepenuhnya jiwa dan raga kami kepada-Mu, agar kami bisa melaksanakan ketaatan kepada-Mu, agar kami bisa bahagia di dunia dan selamat di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Billahi bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.